Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seluruh peserta buka bersama. Siapa sing ngrasani kok Ustadz gondromu ya? Dan dulu ya, Masya Allah. Semua yang hadir saya doakan umurnya barokah. Yang sakit semoga dikasih kesembuhan oleh Allah. Yang punya utang semoga dikasih rezeki untuk melunasi. Yang belum punya jodoh saya doakan cepat dikasih jodoh oleh Allah. Cilik-cilik le amin kan. Semua yang hadir semoga diberi husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh yang hadir yang saya hormati, Ibu Dokter Mela Ula, Masya Allah ya Bu Ula, Pak Taufik yang saya hormati, Pak Dahanan, Bu Camat yang saya hormati. Ini alhamdulillah kita semua pada sore hari ini menjadi saksi secara bersama-sama bahwa tempat yang dulu sering dikatakan menjadi tempat aneh, alhamdulillah sore hari ini sudah menjadi tempat berkumpul orang berdoa. Insya Allah semoga tempat ini menjadi tempat yang barokah. Yang kedua, alhamdulillah sore hari ini kita masih punya kesempatan menerima kurikulum kuno dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita masih dikasih kesempatan untuk mengikuti pelajaran awal dari Allah, yaitu pelajaran puasa. Puasa ini adalah pelajaran kuno dari Allah. Setelah Nabi Adam di pelajaran pertama disuruh menikah untuk menambah keturunan, Nabi Adam dipelajari oleh Allah disuruh puasa. Jadi syariat kedua itu puasa. Maka Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Aku wajibkan kamu puasa seperti orang-orang dulu sebelum kamu kewajibkan puasa. Sampai di zaman Rasulullah kewajiban puasa itu masih, dan puasa dari dulu sampai hari ini itu sama. Karena puasa itu kewajiban awal yang diajarkan oleh Allah sampai zaman Rasulullah, maka hampir seluruh manusia di dunia itu kenal yang namanya puasa. Seluruh agama mengajarkan puasa. Dulu ada agama yang hilang, namanya agama Zoroaster, juga mengajarkan puasa. Tuhannya dua, Tuhan terang disebut sebagai Ahriman, Tuhan gelap disebut sebagai Ahura Mazda. Kalau matahari terjadi gerhana, mereka puasa 90 hari agar getaran hitam dari gerhana tidak menjadi penanda gelap bagi orang Zoroaster. Begitu juga kalau gerhana bulan, mereka puasa selama 90 hari agar energi hitam dari gerhana bulan tidak masuk ke dalam batin orang Zoroaster. Kemudian orang Majusi juga mengenal puasa, penyembah api. Kalau api di dalam rumahnya kok padam, mereka puasa 3 hari 3 malam. Kalau api di hutan atau di alam kok padam, mereka puasa lebih dari 1 tahun agar energi gelap yang disebabkan karena matinya api tidak menjadi gelap di hati kaum Majusi.
Orang Yahudi juga kenal puasa. Orang Yahudi kalau hari raya Yom Kippur memperingati lepasnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, mereka puasa. Orang Nasrani ya kenal puasa. Kalau sebelum Paskah namanya Jumat Agung, puasa. Nabi Adam puasa, hampir semua manusia kenal puasa. Kalau di Jawa insya Allah semua juga kenal puasa. Maka puasa di Jawa itu beda-beda, aneh-aneh. Ada puasa ngebleng, ada puasa mutih, ada puasa pati geni, ada puasa ngidang, merowot, semua kenal puasa. Lahir dalam keadaan kurang cakep, udah rambutnya keriting, hitam ompong, kok mencintai perempuan cantik, itu puasa biasanya. Sing diwaca nek neng Jawa biasane sunama tekaji ajiku jaran goyang tak goyang-goyang. Itu nanti kalau dilakukan dengan serius itu biasanya tidak selang berapa lama yang dicintai datang menyatakan I love you. Iya puasa. Orang berdagang kok ndak laris-laris, biasanya puasa. Yang dibaca mungkin ya Fatahu ya Rozak atau yang lain, tapi besoknya laris. Orang pengen kuat, pengen ngangkat truk gitu. Kalau dulu semuanya puasa. Dukun santet itu juga puasanya kuat, jangan dikira. Nah, puasa itu pelajaran dari Allah untuk manusia, tapi karena saking lamanya dari semua para nabi, maka puasa ini menjadi berbeda-beda. Tapi bahwa puasa selalu menjadi senjata orang untuk mengejar sebuah cita-cita. Apapun cita-citanya, puasa menggunakan cara kanan ataupun cara kiri, hasilnya biasanya manjur. Ini sampai wong golek nomor itu kalau di sini biasanya juga puasa. Ini puasa ini menjadi senjata yang hebat buat manusia. Maka kadangkala kita lupa kenapa manusia sekarang kualitasnya semakin buruk, karena sudah jarang yang puasa. Dulu nenek moyang kita ilmu kedokteran waktu belum canggih, tidak ada operasi sesar karena dukun bayi biasanya puasanya kuat dan mantranya nggak banyak-banyak, doanya pendek, biasanya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Bus itu ya keluar. Yang kuat adalah membaca doa dengan puasa. Ada cerita Sunan Geseng. Sunan Geseng pengen berjalan di atas air. Itu muridnya Sunan Kalijogo. Dia tahu bahwa yang bisa berjalan di atas air itu hanyalah kinjeng atau capung. Tapi ketika dia pengen berjalan di atas air, dia puasa. Baca ya Hayyu ya Qayyum selama 3 tahun, tirakat. Hasilnya jalan di atas air, walaupun keliru yokayuku yokayumu. Hasil. Dulu di sini nih, kalau kita tahu pura wisata ini bagian dari Yogyakarta. Yogyakarta dan sekitarnya adalah rumah demit. Namanya Alas Mentau. Alas Mentau adalah alas yang paling serem ketiga di tanah Jawa. Alas yang serem pertama namanya Alas Purwo Banyuwangi. Alas kedua namanya Alas Roban. Alas ketiga namanya Alas Mentau. Tiba-tiba Ki Gede Pemanahan pengen menempati Alas Mentau. Maka oleh gurunya yang namanya Sunan Tanggung, muridnya Sunan Kalijogo, suruh puasa 7 tahun bersama Ki Ageng Giring. Suruh baca ya Hayyu ya Qayyum. Akhirnya punya anak yang namanya Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, sanggup buka Alas Mentau. Berpuasa. Ada seorang perempuan dari Bantul pengen punya anak seperti seorang raja yang hebat, karena beliau cuma melihat raja uripe kok enak. Perempuan itu bernama Nyai Sukirah. Sama kiainya cuma disuruh puasa 9 bulan sama lus-lus kehamilannya. Suruh baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, cuma gitu tok, tapi dibaca 9 bulan.
Bunyai Sukira alhamdulillah punya anak bahkan lebih kuat dari raja, namanya Jenderal Soeharto, jadi presiden selama 32 tahun. Sopo sing bantah? Ayo. Sejarah puasa itu sejarah hebat, maka saya minta ini anak-anak yang hadir semuanya, semua yang hadir ini doanya sudah manjur, karena para yatim itu doanya tidak ada penghalang. Langit terbuka kalau anak yatim itu berdoa. Tapi kalau Anda punya cita-cita besar, ojo mangan bayar. Ojo mangan, jangan makan terus, jangan tidur terus. Ingat sampean punya cerita antara jangkrik sama ular. Jangkrik itu tubuhnya bagus, bisa lari ke sana ke sini. Dengar ular, lihat ular. Orang kok makan sampai jeblok gitu. Lihat aku bisa terbang sana ke sini, ke sana ke sini. Akhirnya uletnya nangis. Aduh, betul ini kata-kata jangkrik ini yang menyebabkan saya kegemukan dan nggak bisa terbang. Maka ulet berhenti makan dan berhenti bergerak. Akhirnya ngentung. Begitu jadi kepompong tidak lebih dari 1 bulan, hati kupu-kupu mabur. Akhirnya jangkrik, kamu kalah sama saya. Sekarang saya terbang, makanya jadi orang jangan makan saja. Ini senjata diberikan oleh Allah. Pasukan Romawi kalau mau menyerang sebuah bangsa, puasa. Gajah Mada kalau mau menyerang sebuah bangsa, puasa. Ronggolawe panglima perangnya Kertanegara menyerang Mongolia, itu puasa 13 tahun sebelum perang sama Mongolia. Karena utusan Mongolia yang masuk ke Jawa diiris kupingnya karo Kertanegara yang namanya Menji. Maka saya minta sampean sing kuat melek ya. Sampean sudah tidak punya orang tua, saya ini wis duwene wong tua asuh kayak begini yang manggil panjenengan semua adik-adik untuk diajak buka bersama, kon dodok langit. Mudah-mudahan doanya berhasil. Sampean tinggal mengasah diri, kuat-kuatlah melek, kuat-kuatlah nahan lapar, pasti hasil. Nah, Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran setelah 13 tahun naik turun Gua Hira, puasa di Gua Hira. Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran bukan dalam keadaan tidur. Pangeran Mangkubumi mendapatkan wahyu Keraton Yogyakarta tidak dalam keadaan tidur. Yang akhirnya sekarang bisa diteruskan menjadi Ngayuk Jogarta Hadi Ningrat. Ini sejarah puasa tidak ada, sejarah lembek itu tidak ada. Maka saya minta semuanya yang hadir besok zaman ingat ya, kalau sudah agak gede jangan makan. Makanya orang sekarang ini tambah lemes karena jarang lagi yang kuat puasa. Orang sekarang sama melinjo takut. Karo emping wedi, monggo emping ora aku asam urat. Karo sate gila, kolesterol, istilahnya benjol, bayam, emping, nanas, jeroan, otak, lemak. Takut semua, kenapa? Karena tumpuan di dalam tubuhnya sudah tidak ada bisa dikeluarkan. Mula poso. Maka insya Allah seluruh cita-cita besar nanti yang akan sampean sampaikan kepada Allah, nanti insya Allah kalau penjenengan rotok gede kuat tirakate, insya Allah hasil maksud. Nabi Musa tukang puasa, Nabi Daud sehari puasa sehari tidak, maka besi yang diongek-ongek ini bisa tanpa api puasa. Teman ngerti wong Eropa itu siapa? Spiderman ini digigit terus puasa dia, iso mabur. Superman poso. Kalau ibu mungkin paham dokter, orang kalau mau operasi poso ya bu ya, orang kalau mau dioperasi malah disuruh puasa. Kenapa? Sesungguhnya kekuatan orang bukan terletak pada bungkusnya, tetapi terletak di dalam hatinya. Nah, kalau mau kuat seperti yang ada di dalam hatinya, maka bungkusnya tahan hawa nafsu
nafsunya. Ini udah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sesingkat ini jamukan ini. Itulah trolikur. Mudah-mudahan kita semua ingat, ini kurikulum paling tua dari Allah. Kalau punya cita-cita besar, melek. Punya cita-cita besar, ojo mongan mangan. Tuh niku tok. Pitik pengen netes anak angkrem. Mana ada pitik kok arep netes anak ora angkrem. Nek munggah medun pekarangan doke koplak. Nggih. Ya teman ya. Nah, mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Seluruh yang punya maksud dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma hasil jami' maqasidana maqasidid dunya wal akhirah. Allahumma hasil jami' maqasidana maqasidid dunya wal akhirah. Allahumma hasil jami' maqasidana maqasidid dunya wal akhirah biridhaka ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma ja'alna wa auladana wa jami'a dzurriyyatina ahlil ilmi ahlil khair ahlil ibadah ahlil Qur'an. Uzrun ratul ya yaumil qiyamah binuril iman. Allahumma ghfir lana dhunubana li abaina li masyayikhina wa ajdadi wa jaddatina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna siyamana salatana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a amalina ya Allah fi syahr Ramadan. Wa kafiran sayyatina Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Muwafiq. Terima kasih atas tausiah yang sudah diberikan. Semoga dengan tausiah yang disampaikan tadi bisa membuat kita menjadi lebih baik ya Pak. Bisa menjadi kita mengenal tentang apa arti puasa dan makna dan manfaatnya buat kita semua. Amin. Oke, sambil menunggu waktu berbuka, nanti pasti kita nanti sebelum buka puasa kita doa. Sini deh, mau jadi MC? Sebelum buka puasa nanti kita doa buka puasa bersama ya. Mungkin nanti